Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa qad rattaba al-imamu at-Tirmidzi rahimahullahu kitabahu. Berkata Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Syama'ilin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai muqaddimah, atau masih berada dalam muqaddimah atau pembukaan dari kitab ini. Kemudian beliau menjelaskan, wa qad rattabal imamu Tirmidzi rahimahullahu kitabahu asy-syama'ila tartiban daqiqan. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala itu telah menyusun kitab beliau ini, yaitu asy-syama'il, tartiban daqiqan, dengan susunan yang indah. Wa qassamahu taqsiman badi'an, dan beliau membaginya, ya, atau tadi itu dengan dakik berarti cermat, ya, dengan susunan yang cermat. Wa qassamahu taqsiman badi'an, dan juga membaginya atau membuat, ya, pembagiannya itu dalam pembagian yang indah. Faja'alahu fi sittatin wa khamsina baban. Beliau menjadikan kitab Asy-Syama'il ini itu di dalam 56 bab. Wa jama'a fihi khamsata asyara wa arba'ami'ati hadithin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan menghimpun di dalamnya khamsata asyara wa arba'ami'ati hadithin. Berarti 415 hadis mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fabada'a bi dzikri sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala itu memulai dengan menyebutkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat-sifat apa yang beliau sebutkan dahulu, yaitu yang al-khalqiyati, yaitu sifat-sifat Nabi yang bersifat fisiknya. Min haitsu tulihi, ya, dari tinggi tubuh beliau, ya, tinggi beliau. Wa launi basyara, min haitsu tuluhu, ya. Min haitsu tuluhu, yang beliau memulai dengan menyebutkan tingginya. Wa launu basyaratihi, kemudian warna kulitnya. Wa dzikru sya'rihi, dan menyebutkan mengenai bagaimana rambut beliau. Wa sifatu wajhihi, dan menyebutkan bagaimana wajah beliau. Wa ghairi dzalika min sifatihil khalqiyyati sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sifat-sifat fisik lainnya yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atba'a dzalika rahimahullahu bil kalami ala hajiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala itu mengikutinya, mengiringinya dengan pembahasan mengenai hajiyatihi, yaitu barang-barang keperluan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa muqtanayatihi, dan juga barang-barang kepemilikan beliau. Wa mata'ihi, dan juga, ya, perlengkapan yang beliau miliki. Fadzakara ma yata'allaqu bisayfihi. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yata'allaqu bilibasihi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pakaian beliau. Wa nahwa dzalika minal umuri, dan juga perkara-perkara yang semisalnya.
Kemudian summantaqala rahimahullahu ilal kalami an syama'ilihi wa akhlaqihi wa adabihi wa muamalatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala itu ya beralih kepada pembahasan mengenai syama'il beliau dan akhlak-akhlak beliau dan adab-adab beliau dan juga ya interaksi-interaksi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzakara ibadatihi. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala juga menyebutkan mengenai ibadah-ibadah beliau. Wa khatama kitabahu bi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam fil manami. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala menutup kitab beliau dengan pembahasan mengenai ya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Fadzakara fi dhimni ma dzakara minal athari dawabita hadhir ru'yati. Kemudian di antara athar yang beliau sebutkan, beliau itu menyampaikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan mimpi ini. Ya. Wa mada sidqiha in kanat waqa'at lil 'abdi. Dan juga ya sejauh mana kebenarannya? Ya, apakah memang betul yang kita lihat dalam mimpi itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hal itu dialami oleh seorang hamba. Wa min dawabiti hadhihi ru'ya, dan di antara kaidah yang berkaitan dengan mimpi ini min dawabiti hadhihi ru'yati kama sayati fi khatimatil kitabi insyaallahu, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya di penutupan kitab ini insyaallahu taala. Al-ilmu bisifatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu kaidahnya bahwa pengetahuan mengenai ya sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga bagi seseorang untuk melakukan dakwaan atau klaim bahwa seseorang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, maka orang tersebut harus mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada, dan oleh karena itu, lamma qala rajulun li Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ketika seorang lelaki berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laki-laki tersebut mengatakan, Inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya dalam mimpi, dalam konteks ini. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kemudian menjawab, Sifli man ra'aita. Ya, sifli man ra'aita. Sifatilah kepadaku atau sebutkanlah kepadaku ciri-ciri orang yang engkau lihat. Kemudian falamma wasafar rajulu man ra'a fil manami, ya, kemudian tatkala laki-laki tersebut itu mendeskripsikan siapa yang ia lihat dalam mimpi, ya, qala lahu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Maka kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu berkata kepada lelaki tersebut, Lau ra'aitahu fil yaqadhati mastata'ta an tan'atahu fawqa hadha. Ya. Seandainya engkau melihatnya dalam keadaan terjaga, engkau tidak akan mampu mendeskripsikannya melebihi ini. Ya. Maka apa maksud dari athar ini? Kita lihat catatan kaki. Sayati indal musannifi biraqmi asyarin wa arba'i mi'atin. Ya, nanti akan datang penjelasan mengenai
pembahasan ini ya dalam kitab milik musannif yaitu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala pada hadis nomor 410. Ya berarti sudah di akhir-akhir itu. Karena tadi kan dikatakan bahwa hadis yang disebutkan dalam kitab ini itu ada 415. Ya. Maka kita kembali ke atas. Kemudian beliau melanjutkan fakana min jamili sani'il musannifi rahimahullahu, dan termasuk keindahan cara penyusun atau penulis rahimahullahu taala dalam kitab ini itu adalah an bada'al kitaba bi dzikri sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyyati tsumma khatamahu birru'yati. Ya. Bahwa Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala memulai kitab beliau dengan menyebutkan sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menutupnya dengan pembahasan mengenai mimpi. Ya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, ya maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, sungguh ia benar-benar melihatku. Mengapa? Karena fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak dapat menyerupai aku. Ya, maka kita lihat catatan kaki berkaitan dengan hal ini. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari raqma 20 wa mi'atin, nomor 110 di sahih beliau, wa Muslimun, dan juga Al-Imam Muslim raqma sittatin wa khamsina wa sitti alfin, yaitu pada hadis nomor 6056 min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita kembali ke atas. Ya, fa'idzan, ya, kemudian beliau melanjutkan, maka ma'rifatu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam laha fawaidu 'azimatun. Maka mengenali ya sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki faedah-faedah yang agung. Min jumlatiha ma yata'allaqu bitahaqquqi min sihhatir ru'yati au adami sihhatiha. Di antaranya yang berkaitan dengan pemastian, ya. Pemastian betul atau tidaknya seseorang itu melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Ya, bahwa jika mengenali sifatnya, maka orang akan mengetahui bahwa yang dilihat itu apakah betul-betul Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau bukan. Wa qad zallat fi hadzal babi aqdamun wa dhalla aqwamun. Karena dalam perkara ini itu telah tergelincir ya, banyak kaki. Ya, dan juga maksudnya apa? Dan tersesat banyak kaum. Ya, maksudnya apa? Fakam min unasin atahum atin fil manami. Ya, betapa banyak orang yang mengaku didatangi sesuatu dalam mimpi. Waqala, kemudian orang tersebut mengatakan, innahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya lihat itu betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin la takunus suratul lati ra'aha suratan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Padahal bentuk yang dia lihat itu bukanlah bentuk atau rupa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati nuqilat fi kutubis syama'ili wa kutubis siyari, yang disebutkan atau dinukil dalam kitab-kitab syama'il dan kitab-kitab sirah beliau, ya, atau perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala yakunu hadzal ladzi ra'ahu huwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dia lihat itu bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini merupakan faedah yang agung. Wa kam min insanin waqa'a fi bid'ain
wa inhirafatin wa ibadatin wa adhkarin. Betapa banyak pula orang-orang yang terjatuh dalam bid'ah, ya, kemudian inhirafatin dan penyimpangan-penyimpangan, wa ibadatin dan ibadah-ibadah, dan zikir, wa adhkarin dan zikir-zikir, ma anzalallahu biha min sultanin biza'mi annaha mabniyatun ala ru'yatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil manami. Nah, ini perkara yang penting. Ma anzalallahu biha min sultanin. Yang Allah itu tidak menurunkan keterangan apapun tentangnya. Biza'mi annaha mabniyatun ala ru'yatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil manami. Dengan dakwaan atau pengakuan bahwa orang melakukan penyimpangan-penyimpangan itu ya dengan pengakuan bahwa hal itu dibangun di atas mimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi kemudian memerintahkan, seolah-olah memerintahkan penyimpangan-penyimpangan itu. Ma'annahu Shallallahu Alaihi Wasallam lam yamut illa ba'da an akmalallahu bihi ad-dina. Ini perkara yang penting. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah wafat kecuali setelah Allah menyempurnakan agamanya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan agamanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi ketika ada sesuatu yang mendatangi dalam mimpi, kemudian menambahkan ajaran-ajaran baru, ini sangat bertolak belakang dengan kaidah umum ini. Wa atamma bihin ni'mata, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan nikmat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sangat sering kita dengar dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan ya agama kalian untuk kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku ya bagi kalian, dan telah aku ridhoi Islam bagi agama kalian. Ya, maka ketika ada ya sosok yang mendatangi kita dalam mimpi, kemudian mengajarkan hal-hal yang seolah-olah dalam agama, ya, dan kita tidak mengenali sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka itu sangat bertolak belakang dengan ayat ini. Thumma inna hadzal kitaba sammahu musannifuhu rahimahullahu syama'ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab ini ya, dinamai oleh penulisnya rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, itu dinamai dengan Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'rafu dzalika min nusakhil kitabil khattiyyatil adidati. Hal itu diketahui dari naskah-naskah ya tulisan tangan kitab, tulisan-tulisan tangan kitab ini yang banyak dapat ditemui. Ya. Haitsu kutiba 'alaiha syama'ilun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di mana tertulis pada kitab tersebut syama'ilun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'rafu kadzalika min tasmiyati ahlil ilmil mutaqaddimina li hadzal kitabi, dan diketahui pula dari penamaan para ulama terdahulu terhadap kitab ini, itu wa qad yukhtasaru ba'duhum, dan sebagian dari para ulama itu juga meringkas kitab ini. Kama marra fi kalami Ibnu Katsirin, sebagaimana telah berlalu pada keterangan dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Fayusammihi, ya pada saat itu Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan kitabnya Al-Imam At-Tirmidzi itu hanya disebut sebagai Asy-Syama'ila, ya hanya Asy-Syama'il saja. Bihadzfil mudhofi ilaihi, dengan menghapus mudhof ilaihinya, lafadz an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam itu dihapus. Wa ta'widhi anhu
bi alit ta'rifi. Kemudian mudhof ilaihinya digantikan dengan al yang bermakna ta'rif atau ma'rifah. Wa hadzal ikhtisaru ya'ti katsiran 'inda ahlil ilmi. Dan peringkasan seperti ini itu merupakan hal yang biasa atau banyak terjadi di kalangan para ulama. Ya contohnya apa? Fayuqalul umdatu badalan min umdatil ahkami. Ya misalnya kitab Umdatul Ahkam itu biasa juga disebut sebagai al-umdah, ya, diringkas. Kemudian wal mizanu badalan min mizanil i'tidali. Dan kitab Mizanul I'tidal itu sering juga diringkas sebagai al-mizan. Wal fathu badalan min fathil bari. Dan kitab Fathul Bari itu juga cukup sering diringkas sebagai al-fathu. Wat taisiro badalan min taisiril azizil hamidi. Dan kitab Taisirul Azizil Hamid itu juga sering diringkas sebagai at-taisir. Wa hakadha, dan seterusnya. Maka ya tidak perlu terlalu dipermasalahkan jika ada para ulama yang kemudian meringkas nama-nama kitab seperti ini, karena ini merupakan hal yang umum dikerjakan oleh para ulama terdahulu. Wa adhafa ba'dul mutaakhirina ila syama'ili idhafatan faqala asy-syama'ilul muhammadiyatu. Nah, ini juga. Dan sebagian ulama yang belakangan, ya, ulama yang pada zaman akhir ini, artinya belakangan ini, itu juga menambahkan penyandaran, ya, idhofah, penyandaran asy-syama'il. Kemudian dikatakan apa? Asy-syama'ilul muhammadiyatu. Ini juga sering penyebutan kitab ini kita dengarkan. Kitab apa? Syama'il Muhammadiyah. Ya, Syama'il Muhammadiyah. Jadi kita sering mendengarkan hal tersebut. Wa hadhil idhofatu mutaakhiratun. Dan penyandaran seperti ini itu baru muncul belakangan. Wa in kanat la iskala fiha min haitsul ma'na. Ya meskipun tidak ada masalah ya pada hal ini, perkara ini dari sisi makna itu tidak ada masalah karena ini memang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Namun ini bukan penamaan yang diberikan oleh ulama terdahulu, tapi ini baru muncul belakangan oleh ulama yang belakangan ini. Dan ini sering kita dengar. Wa qad yassarallahu li, ya, dan sungguh Allah telah memudahkan bagiku, wa huwal mu'inul muwaffiqu, dan Allah lah zat yang ya maha memberikan pertolongan dan memberikan taufik. Yang memudahkan untuk apa? I'dada hadza syarhi li kitabis syama'ili. Untuk menyiapkan penjelasan atau syarah dari kitab Asy-Syama'il ini. Wa ja'altuhu syarhan mutawassiton. Dan aku menjadikannya syarah yang ya sedang menengah. Laisa bitawilil mumilli, yang tidak terlalu panjang sehingga membosankan. Wala bil qasiril mukhilli, dan juga tidak terlalu pendek sehingga yang mengurangi kandungannya. Rajian minallahi an yanfa'a bihi. Atau kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wa qad afattu fin nawahil haditsiyati min mukhtasaris syama'ili. Dan sungguh saya mengambil manfaat dari sisi-sisi pembahasan hadis, ya, sisi kehadisan dari kitab Mukhtasar Asy-Syama'il li Syaikhil Albani rahimahullahu. Buah karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wa min kutubihil ukhra, dan juga kitab-kitab beliau yang lain. Ya, jadi dari sisi pembahasan hadisnya. Nah, kemudian kita kembali ke atas. Rajian minallahi an yanfa'a bihi. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ya kitab ini dapat memberikan manfaat. Wa an yataqabbalahu biqabulin hasanin. Dan ya beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ya Allah dapat menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa asyra'ul ana fil maqsudi musta'inan billahi. Dan saya akan masuk ke pembahasan atau maksud atau pembahasan inti dari kitab ini, musta'inan billahi jalla wa'ala.
musta'inan billahi jalla wa ala. Ya, dengan memohon pertolongan kepada Allah yang maha agung lagi maha tinggi. Taliban aunahu, ya, dengan memohon bantuan Allah, wa taisirahu, dan kemudahan dari Allah, wa taufiqahu, dan juga taufik dari Allah. Fa innahu wahdahul muwaffiqu la syarika lahu. Sebab hanya Allah lah zat yang maha memberikan taufik dan tidak ada sekutu baginya. Maka ini adalah pembukaan dari kitab Syarah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajari kitab ini sampai selesai, kemudian mengambil manfaat dari kitab ini, ya, kemudian juga mengamalkannya dalam kehidupan kita. Semoga Allah meridhai usaha kita ini. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.